Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Helza. Pertemuan kali ini kita masuk bab baru, bab 4. Subbab yang akan dibahas yaitu ada pengertian, ciri-ciri, dan unsur fisik teks puisi. Baik, kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan videonya. Nggak ada ini sih. Apa itu puisi? Seringkali kita menjumpai atau mendengar yang namanya puisi. Hanya saja, pengertian dari puisi itu apa sih? Nah, di sini menurut sastrawan bernama H.B. Yasin mengatakan bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Berikutnya, menurut Edgar Allan Poe, menyatakan bahwa puisi merupakan ciptaan tentang sesuatu keindahan dalam bentuk berirama, di mana cita rasanya adalah unsur yang diutamakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi yaitu salah satu karya berupa hasil ungkapan, pemikiran, dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, rima, lirik, dan bait. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks puisi. Nah, ciri yang pertama, puisi menggunakan bahasa yang padat. Maksudnya, puisi itu menggunakan bahasa dan kata-kata yang singkat, padat, tetapi bisa mengungkapkan banyak makna. Yang kedua, disusun dalam bait-bait. Nah, biasanya dalam satu puisi terdiri dari beberapa bait, dan dalam satu bait tersebut terdiri dari beberapa baris. Yang ketiga, mempunyai rima, yaitu mempunyai kesamaan bunyi di akhir tiap baris pada puisi. Yang keempat, memperhatikan bentuk atau tipografi. Ya, biasanya tiap puisi pasti memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dan yang kelima yaitu mempunyai majas atau bahasa kiasan. Nah, itulah ciri-ciri dari teks puisi yang berbeda dengan teks-teks yang lainnya. Materi selanjutnya di sini ada unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur fisik, dan yang kedua ada unsur batin. Kira-kira apa sih perbedaannya? Oke, selanjutnya akan kita bahas pembahasan tersebut. Nah, unsur pembangun puisi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu unsur fisik teks puisi. Nah, yang pertama unsurnya ada tipografi. Yang kedua ada diksi. Yang ketiga ada imaji atau citraan. Yang keempat ada kata konkret. Yang kelima ada majas. Dan yang keenam ada rima. Berikutnya akan Miss jelaskan masing-masing dari unsur fisik tersebut. Yang pertama unsur fisiknya yaitu ada tipografi. Tipografi yaitu bentuk puisi, seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan baris, atau bisa juga berupa ada atau tidak huruf kapital pada awal kalimat dalam puisi. Nah, di sini di sebelah kiri ada gambar terkait salah satu judul puisi, Hujan Bulan Juni. Nah, ketika kita lihat dari puisi ini memiliki bentuk tipografi yang bagaimana? Nah, puisi ini terdiri dari 3 bait. Tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, tiap barisnya
memiliki rima atau kesamaan bunyi di akhir. Nah, contohnya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Hingga ke bait kedua dan ketiga. Nah, ketika kita lihat pula bahwa puisi ini ditulis berdasarkan rata kiri. Nah, sebelah kirinya rata. Nah, itulah contoh dari tipografi pada sebuah puisi. Unsur fisik yang kedua yaitu ada diksi. Diksi yaitu pemilihan kata yang dilakukan penyair dalam puisinya. Pemilihan kata dilakukan dengan mempertimbangkan irama, nada, dan estetika. Nah, karena puisi merupakan karya sastra dengan menampilkan kata-kata yang singkat, padat, tetapi bisa mengungkapkan banyak hal, maka dari itu kata-kata yang digunakan pun harus dipilih secermat mungkin dan mengandung estetika. Itulah yang disebut sebagai diksi. Unsur yang ketiga yaitu ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan yaitu pemberian gambaran kepada pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal yang terkandung di dalam suatu puisi. Imaji atau citraan terbagi menjadi 6. Nah, berikutnya akan disampaikan ke-6 citraan tersebut. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada citraan penglihatan. Waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Nah, di sini citraan penglihatan berarti penulis puisi mengajak kita seolah-olah bisa melihat objek. Nah, di sini objeknya yaitu ada kata perahu kertas dan alirnya sangat tenang. Nah, perahumu bergoyang menuju lautan. Itulah contoh dari citraan penglihatan dari puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono. Berikutnya ada citraan pendengaran, berarti berhubungan dengan alat indera pendengaran manusia. Di sini ada contoh dari puisi Penerbangan Terakhir karya Taufik Ismail. Maka menangislah ruh bayi itu, kedua tangan seperti kejang-kejang, kakinya pun menerjang-nerjang, suaranya melengking lalu menghibah-hibah. Di sini yang menjadi citraan pendengaran yaitu ada pada kata yang digarisbawahi, pada kata menangislah dan suaranya melengking. Berikutnya yaitu citraan perabaan. Di sini ada satu judul puisi yang berjudul Blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Sembari jari-jari galak di gitarnya, mencakar dan mencakar, menggaruki rasa gatal di sukmanya. Nah, di sini citraan perabaan berarti berhubungan dengan alat indera perabaan manusia yaitu kulit. Nah, di sini ada kata mencakar berarti berhubungan dengan tangan ya, menggaruki rasa gatal. Oke, berikutnya citraan penciuman. Di sini ada satu judul puisi Pemandangan Senjakala karya W.S. Rendra. Senja yang basah meredakan hutan terbakar. Kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua. Bau mesiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Nah, di sini karena berhubungan dengan citraan penciuman, maka berhubungan dengan indera penciuman manusia yaitu hidung. Berarti akan mengeluarkan objek berupa aroma. Di sini ada kata bau mesiu, bau mayat, dan bau kotoran kuda sebagai perwakilan dari contoh citraan penciuman. Berikutnya di sini ada contoh dari citraan pengecapan, yaitu judul puisinya Pembicaraan karya Subagio Sastrowardoyo. Hari mekar dan bercahaya, yang ada hanya sorga. Neraka adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi. Nah, di sini pengecapan berarti berhubungan dengan alat indera pengecapan manusia yaitu lidah.
biasanya akan memunculkan objek berupa rasa. Rasa pahit, asin, manis, dan lain-lain. Nah, di contoh puisi ini yaitu kalimatnya ada rasa pahit di mulut. Berikutnya yaitu citraan perasaan. Di sini ada satu puisi judulnya Wajah, karya Toto Sudarto. Alangkah pilu siutan angin menderai, mesti berjuang menghabiskan lagu sedih. Kalau aku terpeluk dalam lengan-lenganmu, sebab keinginan saat ini mesti tewas dekat usia. Nah, di sini berhubungan dengan perasaan manusia, yaitu pada kata alangkah pilu dan mesti berjuang. Nah, perasaan itu berarti berhubungan dengan sesuatu yang bersifat sedih, bahagia, dan lain-lain. Nah, itulah contoh dari citraan pada teks puisi. Unsur fisik yang keempat yaitu kata konkret. Kata konkret yaitu pilihan kata yang mewakili sebuah makna wujud, makna fisik, dan makna yang sesuai dengan konteks puisinya. Maksudnya, kata konkret ini adalah pilihan kata yang simbolnya memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteks puisinya. Jadi, terkadang satu kata dalam puisi itu akan memiliki makna yang berbeda-beda tergantung isi dari puisinya itu sendiri. Nah, contoh di sini sebelumnya sudah kita bahas terkait puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni ya. Nah, penggunaan kata konkret hujan di puisi tersebut bermakna sebagai manusia yang tabah. Layaknya hujan di bulan Juni. Kenapa sih hujan bulan Juni ini diibaratkan sebagai manusia yang tabah? Karena secara ilmu pengetahuan, bulan Juni itu bukanlah musim penghujan. Nah, maka dengan sabar kita akan menunggu hujan tersebut di bulan Juni, yang kedatangannya pasti sangat jarang. Nah, itulah contoh dari kata konkret pada teks puisi. Unsur fisik yang kelima yaitu ada majas. Majas yaitu bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek juga menimbulkan konotasi tertentu. Nah, sebetulnya untuk majas ini insya Allah akan dijelaskan di video berikutnya terkait kebahasaan pada teks puisi. Unsur fisik yang keenam yaitu ada rima. Rima yaitu persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, atau di akhir dalam setiap baris puisi. Dengan adanya rima, dapat menambah estetika dan keindahan dari puisi tersebut. Namun, tidak semua puisi memiliki rima. Nah, berikut ini Miss tampilkan contoh puisi yang memiliki rima A, yang berakhiran sama dalam setiap barisnya. Kita hanya perlu berusaha serta menumbuhkan harap di dada. Yang akan buatnya jadi nyata adalah tugas Maha Pencipta. Nah, itulah contoh dari rima yang merupakan unsur fisik terakhir dalam teks puisi. Alhamdulillah, demikianlah video pembahasan kali ini mengenai pengertian, ciri-ciri, dan unsur fisik teks puisi. Semoga video ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk menemani pembelajaran kalian. Jika masih ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar atau bisa bertanya melalui WA Miss Helza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di video materi selanjutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.